Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hamba-Mu boleh bersama-sama dengan jemaat Efata Tuhan yang ada di Australia. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh ya bersama-sama hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenalkan, nama saya Debbie Basir. Siapa yang sudah mengenal saya? Tolong angkat tangan. Oh, haleluya. Puji Tuhan ya, setia mengikuti mesbah doa ya. Iya, hari ini kita sama-sama ya di hari yang ketiga di bulan yang pertama di tahun 2021. Kalau kita masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan di tengah masa pandemi ini kita melihat ada begitu banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kalau kita masih ada, itu berarti rencana Tuhan atas hidup kita belum selesai. Amin Bapak Ibu. Masih ada rencana Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Iya, firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, judulnya adalah menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru, ini tahun baru, ya. Kita sama-sama mau menjadi manusia baru, yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga, yang kelima mulai, ya, Kolose pasal 3, yang kelima. Firman Tuhan di sana berkata begini, saudara, ya, ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, ayat yang ke-6 berkata, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Ya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat yang 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama ya dan kelakuannya. Ayat yang ke-10. Ya, dan kamu telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Iya, saudara, saya percaya apa sih tujuan dari kita ini menjadi Kristen, ya? Apa sih tujuannya kita menjadi orang percaya, percaya pada Kristus, ya? Saya percaya satu yang Tuhan mau dari hidup kita adalah perubahan hidup. Ya, saya dulu berasal dari keluarga yang bukan Kristen, papi saya haji. Ya, makanya nama saya Debbie Basir, tapi tidak usah takut karena saya tidak ada hubungannya dengan Abu Bakar Basir. Walaupun sama ya marganya. Dan saya bersyukur saudara, firman Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya, kalau hari ini kita bisa mempercayai Kristus, itu karena kita dipilih Tuhan. Ya, karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Dan firman Tuhan berkata, jangan sampai pilihan dan panggilanmu itu gagal di tengah jalan. Ya, kita sudah mempercayai Yesus, tapi bisa nggak keselamatan kita gagal? Bisa dan sangat bisa. Siapa yang bisa menggagalkannya? Ya kita sendiri. Karena kita memilih untuk hidup berdasarkan kehendak kita sendiri dan bukan kehendak Tuhan. Saya mengenal Yesus tahun 95, waktu itu saya lulus SMA. Ya, karena saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang papi itu sangat galak, dari kecil kami dipukulin. Ya, saya kalau dipukulin biru-biru badan saya, ya. Dan akhirnya
saya baru tahu mami saya bilang, "Kamu mengerti aja papi itu begitu." Kenapa? Karena dia punya banyak pegangan, yaitu ilmu hitam. Salah satu yang sangat mempengaruhi karakter papi saya adalah ketika dia diisi ilmu kebal, dimandikan di tengah malam, tengah laut, waktu bulan purnama, diisi sama dukun. Dan sejak saat itu tiap hari marah, tiap hari ngamuk. Ya, makanya saya suka bilang orang Kristen yang marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Jangan marah-marah, amin. Karena kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, untuk apa kita punya Yesus kalau kita marah-marah terus? Tadi ada ayatnya, nanti kita akan bahas, ya. Dan akhirnya karena saya pahit dengan hidup, lalu saya menyalahkan Tuhan, saya menyalahkan keluarga, ya dulu tanpa mengerti kebenaran saya bilang, kenapa sih Tuhan itu kurang kerjaan menciptakan saya di dunia? Saya kan tidak pernah minta lahir. Kenapa saya lahir di keluarga yang seperti ini? Ya saya kecewa, saya marah, ya. Tanpa mengenal rencana dan kehendak Tuhan atas hidup saya. Akhirnya saya mencari jalan, ya saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Karena saya terjatuh terlalu jauh, saya terikat dengan dosa, saya melakukan semua yang saya pikir saya bebas melakukan apa yang saya mau. Saya ikuti keinginan daging, tapi ternyata keinginan daging itu membinasakan. Ya teman-teman saya bilang, daripada kamu ya mengalami kekecewaan di rumah, mending kita nikmati dunia. Hidup ini singkat, kata mereka, nikmati saja dunia. Sekilas terdengar benar, tapi Alkitab berkata, apa yang ada dalam dunia ini? Yang ada dalam dunia ini cuma 3 hal. Yang pertama apa? Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup atau kesombongan. Orang ada di dalam dunia itu cuma untuk 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, sama kesombongan. Makanya jangan terlalu menikmati dunia. Jangan mengikuti dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Akhirnya saya kecewa dengan hidup, saya kecewa dengan keluarga, saya berpikir saya akan mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Tapi ya itulah yang firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah timbul, itu Tuhan sediakan. Ya, hanya iman yang sekecil sebiji sesawi saja. Waktu itu saya berkata dalam hati, Tuhan, saya tahu ada Tuhan di dunia ini. Sekalipun saya tidak mengenal siapa engkau. Tapi saya tahu Tuhan itu ada. Dan kalau Tuhan itu ada, satu yang saya minta sebelum saya mati, tunjukkan dirimu kepada saya Tuhan. Siapa engkau sebenarnya? Saya menangis di kamar saya, ya saya penuh dengan rasa kecewa, buat apa hidup saya udah hancur. Karena itu saudara, saya selalu berkata, orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya. Orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang yang memiliki segalanya. Tapi orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, kita bahagia, damai, sejahtera. Kenapa? Tidak ada dosa yang menuduh hidup kita. Tidak ada iblis yang mengintimidasi kita. Ya. Lalu akhirnya saudara, saya stres, saya kecewa, saya putus asa. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya tahu engkau ada Tuhan, siapapun engkau. Saya cuma minta satu, ya sebelum saya mati, Tuhan tunjukkan dirimu kepada saya. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ternyata apa yang saya lakukan, ya itu adalah diperhitungkan Tuhan sebagai satu iman yang mungkin hanya sebiji sesawi. Tapi itu menjadi satu hal yang bisa Tuhan pertimbangkan ketika saya bertanya, siapa engkau Tuhan? Saya pengen kenal siapa Tuhan itu. Ya, saudara, dan memang semua orang ketika dia mau mencari Tuhan, maka dia akan menemukan Tuhan. Malam itu
Singkat cerita, saya dijamah Tuhan. Saya nangis sejadi-jadinya, saudara. Yang tadinya saya marah dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan kurang kerjaan menciptakan saya di dunia. Saya marah dengan keluarga. Dan malam itu ketika saya berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Saya menangis merasa saya adalah manusia yang paling kotor. Saya merasa saya orang paling berdosa. Dan di situ saya cuma berkata, Tuhan, siapa Engkau, Tuhan? Saya mau bertobat dan saya mau menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan hari itu ketika saya sedang menangis, ya mulut saya terus memanggil nama Yesus. Saya nangis sambil berseru, Yesus, Yesus. Saya percaya Alkitab berkata tidak ada seorang pun akan menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Hari itu saya mengalami kelegaan yang baru, damai yang luar biasa, sukacita seperti lepas semua beban. Ya, itu perasaan yang melebihi ketika saya menang judi, itu perasaan yang melebihi ketika kita lagi di diskotik. Itu perasaan yang manusia butuhkan yang dari sorga. Akhirnya saya menangis malam itu dan saya mengalami kehidupan yang baru. Malam itu adalah titik awal perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi. Setelah malam itu, apa yang ada di benak saya cuma satu, saya pengen kenal siapa Yesus. Lalu saya cari gereja. Dulu sebelum bertobat saya pelatih senam aerobik, saya pakai baju senam dari rumah, saya minta izin, saya bilang saya mau latih senam padahal saya ke gereja. Karena papi saya itu saudara ya, papi saya marganya Basir ya. Itu bapaknya Ustadz Kiai di Poso, saya dari Poso. Ya, dan papi saya haji, jadi itu memang satu hal yang tidak mudah bagi saya. Ketakutan terbesar di hidup saya adalah ketika saya harus mengaku iman saya di depan keluarga. Apa yang saya lakukan hari-hari itu, saya bertumbuh, saya mencari gereja, saya mencari Tuhan, saya dikasih Alkitab, saya baca Alkitab setiap hari berjam-jam. Sampai saya kadang harus baca Alkitab di toilet, di kamar mandi, karena saya takut ketahuan. Ya, kenapa tidak main-main? Papi saya itu punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi saya ketakutan kalau iblis itu mengintimidasi. Kalau kamu dibunuh, kamu bakal dibunuh. Tapi saya terus melihat Tuhan memperbaharui hidup saya. Saya mulai menjadi manusia baru. Ketika saya membaca firman Tuhan, Alkitab berkata, semua tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur orang, untuk memperbaiki kelakuan, untuk merubah kelakuan kita tuh firman Tuhan itu tujuannya merubah kelakuan. Jadi firman Tuhan itu untuk merubah kelakuan, bukan untuk dipakai nembak orang. Ya, seringkali kita kalau dengar firman kita bilang ini cocok nih buat si Anu nih. Ini cocok buat si A ini. Ini sebenarnya cocok kalau dia dengar ini. Ya, mari kita menyadari bahwa firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan kita. Akhirnya saya mulai berubah, saudara. Saya baca Alkitab. Sampai akhirnya hampir 1 tahun saya menyembunyikan iman saya. Lalu kakak saya tahu, yang laki-laki. Dia mengancam saya, dia bilang, Debbie, saya kasih tahu papi, saya tahu kamu sekarang jadi Kristen. Saya lapor, dan kamu tahu akibatnya apa? Kamu bisa dibunuh. Saya berdoa, saudara, saya berpuasa, Tuhan tolong Tuhan. Ini ketakutan terbesar saya untuk mengaku iman saya depan keluarga saya. Tapi ya firman Tuhan berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Satu aja yang saya minta, beri saya kekuatan untuk ngomong. Ketika itu saya doa puasa, saudara. Lalu saya dapatkan satu ayat yang menjadi kekuatan untuk saya melangkah. Tuhan berkata, aku tidak memberikan padamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi ketakutan itu roh. Kalau dia roh, dia bisa mengikat hidup manusia. Hari ini ada begitu banyak orang ketakutan kena COVID. Begitu banyak orang ketakutan akan kematian. Semua manusia sedang diliputi oleh ketakutan demi ketakutan karena virus corona. Tapi saya percaya semua yang terjadi seizin Tuhan kan, saudara? Amin.
Kalau virus ini sampai melanda dunia, bumi, berarti kan Tuhan izinkan. Mari kita melihat dari sisi positifnya. Ada positifnya corona ini, bukan cuma negatif. Ya, yang pertama, corona telah menyadarkan manusia bahwa kematian itu berada sangat dekat dengan manusia. Sehingga semua orang sekarang takut mati dan akhirnya terpaksa mencari Tuhan. Itu positif yang pertama. Ya, positif yang kedua, ya, corona telah membuat ya suku bunga bank turun. Yang selama ini mencekik, ya. Corona telah membuat keluarga demi keluarga berkumpul, yang dulunya semuanya berpisah. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang tadinya sudah mau bercerai karena pandemi ini kembali dipulihkan Tuhan dan mencari Tuhan. Ada sesuatu dan banyak hal yang positif. Ya, corona telah membuktikan bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Mau orang sekaya apapun, ya, harta sebanyak apapun yang kita punya, ya ternyata ketika virus ini datang, semua pada ketakutan, termasuk yang kaya, yang miskin. Corona telah membuat orang bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Corona telah memurnikan banyak gereja-gereja dan pendeta-pendeta. Ya, inilah saatnya iman kita diuji kepada siapa kita percaya, ya. Dan saudara, saya percaya, biarlah kita lulus di masa-masa tahun-tahun pengujian ini. Kita sedang ada di tahun pemurnian. Dan akhirnya saudara, ya, saya akhirnya berdoa. Ketika saya diberikan kekuatan oleh Tuhan, setelah saya doa puasa, saya akhirnya menghadap ke papi saya. Saya berkata, papi, saya mau minta izin, saya mau mengaku sekarang saya Kristen. Papi saya marah besar, dia kaget saudara, tapi satu kata yang keluar dari mulut yang pertama kali dia bilang, oh ini penyebabnya, makanya papi lihat kamu akhir-akhir ini jadi aneh. Kamu berubah menjadi aneh. Dan saya percaya semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti akan menjadi berubah. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi aneh. Ya, pertanyaan saya, sudah anehkah kita? Kenapa jadi aneh? Ya. Firman tadi berkata, kita dipanggil untuk menjadi manusia baru. Yang dulu suka marah-marah, begitu ketemu Yesus, sukacita terus, nggak marah-marah lagi, amin. Ya, yang tukang marah-marah tidak usah angkat tangan, dalam hati saja. Bertobat, ya. Yang tadi hidupnya penuh kekhawatiran, harusnya setelah mengenal Yesus tidak lagi khawatir, tetapi berserah. Ya, yang tadi rumah tangganya ribut terus, begitu ketemu Yesus harusnya penuh damai, sejahtera. Yang tadi orangnya pelit banget, begitu ketemu Yesus jadi pemurah. Ya, apa dampak dari kehadiran Kristus dalam hidup kita? Itu harus bisa dilihat oleh orang. Coba saudara tanya kepada orang lain, atau nggak usah kepada orang lain, kepada orang terdekatmu. Suami, tanyalah pada istrimu, apakah saya sudah berubah? Istri, tanyalah pada suamimu, apakah aku sudah berubah selama menikah dengan kamu? Ya, semakin baik atau semakin tidak baik? Tentunya semakin baik kalau melakukan firman. Saudara, apa sih esensi dari kekristenan? Kita dirubah menjadi manusia baru. Kenapa kita harus dirubah menjadi manusia baru? Karena tidak ada manusia lama yang bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga itu cuma manusia baru. Maaf, nggak peduli seberapa lama pun pelayanan saudara, tidak peduli berapa lama saudara jadi Kristen, mau puluhan tahun sekalipun. Saya tuh sering kali gregetan saudara ketemu sama orang-orang Kristen. Ya, saya ketemu sama seorang tetangga saya. Ya, orang Kristen lama pelayanan di gereja, tapi kelakuannya ya kalau marahin anak, ngutukin, ya saya kasih tahu dong, tante, ya kalau marahin anak nggak usah marah-marah begitu, ya bertobat. Dia jawab apa? Kamu belum lahir, saya sudah Kristen. Kamu belum lahir, saya sudah bahasa lidah di gereja.
Kamu belum lahir, saya sudah melayani Tuhan. Jadi nggak usah menasehati. Maaf. Kekristenanmu tidak menjamin engkau masuk surga atau tidak. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Hanya orang yang diubahkan menjadi manusia baru yang bisa masuk surga. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi maaf, berapa puluh tahun pun kita jadi Kristen, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, tidak ada jaminan kita masuk surga. Ya, saya lebih baik memberitahukan yang keras, tetapi menyelamatkan daripada yang enak-enak. Ya, jangan cuma mau mendengar yang enak bagi telinga. Wah, ikut Yesus diberkati, ikut Yesus pasti begini, ikut Yesus yang naik motor jadi naik mobil. Maaf, itu iklan. Yesus berkata, orang mau ikut Kristus itu, pertama apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Menyangkal diri itu enggak enak. Saya harus menyangkal bahwa saya dulu Debbie, ya, tapi sekarang aku hidup, Yesus yang hidup dalam aku. Jadi ketika ada orang menyakiti saya tidak berhak membalas lagi, biar itu urusannya Tuhan. Karena hidupku bukan aku lagi. Orang mencurangi saya, ya, dia tidak lagi mencurangi saya, hidup saya bukan saya lagi. Bagian kita hanya berdoa. Saudara, karena itu Kolose 3 ayat yang kelima tadi berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu. Apa itu menjadi manusia baru? Yang pertama, kita disuruh mematikan. Kalau dikatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, itu berarti siapa yang harus mematikan? Tuhan atau kita? Kita. Ya. Perhatikan di sana, matikanlah dalam dirimu, ya. Firman Tuhan ini berkata, ini salah satu, ini adalah perintah. Kalimat perintah. Kalau firman Tuhan berkata matikanlah, itu berarti kita loh yang harus mematikan. Ya, jangan tunggu Tuhan yang matikan. Ada usaha dari kita. Keselamatan sudah diberikan Tuhan gratis. Tapi bagaimana usaha kita untuk mempertahankan keselamatan itu? Ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Dikatakan yang pertama, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang pertama, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Ya, nafsu itu baik, saudara. Diciptakan Tuhan baik. Tapi kalau sudah ketambahan hawa, itu sudah jadi tidak baik. Ya, nafsu itu nafsu makan, nafsu tidur, ya. Nafsu itu baik Tuhan ciptakan. Tetapi kalau sudah ketambahan hawa, nafsu seks itu juga diciptakan Tuhan kudus dan sakral untuk suami istri. Tetapi kalau ketambahan hawa, ya, orang melakukan kenajisan, percabulan dengan seenaknya dan dia pikir Tuhan tidak melihat. Maaf, bertobat saudara, ya. Jangan hidup dalam kenajisan. Jangan diperbudak, ya. Dikatakan di sana, ya, nafsu jahat, apalagi udah nafsu jahat, hawa nafsu aja kita disuruh buang. Saya kasih contoh, nafsu itu baik, nafsu makan. Orang kalau nggak ada nafsu makan juga bahaya. Nanti ke dokter, minta obat, penambah nafsu makan. Tapi kalau makan yang normal tuh sehari 3 kali. Kalau kena hawa nafsu, makannya sehari 10 kali. Nah itu dosa. Ya, makan yang tidak diatur, akhirnya sembarangan. Ya, dikatakan dan juga segala keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi di akhir zaman ini penyembahan berhala bukan lagi saudara menyembah patung, ya saudara menyembah apa, enggak. Ini semua dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Orang yang terus-menerus hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, diperbudak oleh seks, diperbudak oleh, itu dia sudah termasuk dalam penyembahan berhala loh. Ya. Semuanya ini mendatangkan murka Allah. Bagaimana hidup mau diberkati? Yang ada kita dimurkai oleh Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan di ayat 6. Semuanya ini ayat 6 mendatangkan murka Allah. Saudara, kalau saudara mengikuti doa malam, mesbah doa yang saya bawakan setiap malam. 2 hari yang lalu kita mempelajari tentang Yeremia. Tuhan berfirman pada Yeremia, katakan pada bangsa ini, aku akan menghukum mereka, akan ada kematian dan perang, dan pedang akan menghantam bangsa ini.
Ya, kalau mereka tidak bertobat. Lalu Yeremia berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, ya Allahku," kata Yeremia, "ya, bukankah nabi-nabimu telah bernubuat bahwa engkau tidak akan pernah membunuh, engkau tidak akan pernah murka, engkau tidak akan pernah mengirimkan perang, tetapi sebaliknya engkau akan memberkati umatmu, engkau akan menyertai umatmu. Bukankah itu yang dinubuatkan oleh nabi-nabimu?" Tuhan berkata apa? "Maaf, mereka nabi-nabi palsu yang hanya bernubuat untuk kepentingan mereka. Aku tidak pernah mengatakan hal itu." Ya, mereka bernubuat untuk kepentingan mereka. Saudara, mari hari-hari ini kita mau mendengar pengajaran yang benar. Ayat ini berkata, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi murka Tuhan itu ada. Jangan berpikir ketika kita hidup dalam dosa terus kita nggak dimurkai. Ada yang namanya penghukuman. Hukum tabur tuai. Ya. Lalu di sana dikatakan dahulu kita juga melakukan hal-hal itu ketika kita hidup dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini saudara. Ya, catat baik-baik. Apa yang harus kita buang? Terutama tahun baru. Kita mau memasuki hidup yang baru. Buanglah semuanya ini. Yang pertama, marah. Orang itu marah, manusiawi enggak? Dalam batasan porsi yang tertentu, iya, manusiawi. Marah itu manusiawi. Tetapi kalau engkau marah, kata firman Tuhan, jangan sampai engkau berbuat dosa. Kita boleh marah, tapi jangan buat dosa. Jangan sampai keluar perkataan yang kotor. Jangan sampai mengutuk. Jangan sampai kepahitan. Marah 5 menit saja cukup. Amin. Marah itu manusiawi. Tetapi kalau marah-marah, nah itu iblis. Ya, tiap hari marah. Bangun pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah. Ini dirasuk setan. Maaf loh, ya, maaf. Kenapa saudara? Karena Tuhan panggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Hal kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Apa yang ada dalam kerajaan Allah? Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kalau kita mau merasakan sorga di bumi, yang pertama hiduplah dalam kebenaran, maka hidup kita penuh damai, ada sukacita, itu sorga di bumi. Sekalipun uangnya mungkin pas-pasan, amin. Jangan amin-amin tok lo ya, tapi kita harus benar-benar melakukan dan mempraktekkan ya. Loh, apa itu sorga? Kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Saya ini ngomong begini bukan tidak mengalami. Saya diusir dari keluarga saya tahun 96 karena terima Yesus. Saya dibuang. Pergi kamu dari rumah, kata papi saya. Tadinya mau dibunuh. Tapi saya tetap bertahan. Akhirnya saya diusir pergi. Pergi dari rumah, tidak boleh bawa ijazah. Papi saya bilang, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa kalau kamu nggak punya ijazah. Saya ngomong begini bukan tidak mengalami. Saya pernah mengalami hidup tanpa uang 1 sen pun di tangan saya. Tanpa ada satu orang pun yang bisa saya jadikan sandaran hidup. Saya pernah mengalami hidup bukan di titik nol, titik min. Ya, jadi saya bicara bukan sekedar bicara. Saya tahu apa itu menderita, saya tahu apa itu kata Rasul Paulus. Saudara, tapi percayalah orang yang hidup dalam kerajaan Allah, saya waktu itu nggak punya uang, makan aja saya kadang numpang di kos-kosan orang. Saya harus cuci baju anak-anak kos untuk bisa numpang loh. Cuci baju, nyetrika, nyapu, masak. Setan ngomong, goblok jadi Kristen, jadi pembantu. Tapi saya menjalaninya karena saya sudah berada dalam kerajaan Allah. Ada damai, sejahtera, ada sukacita. Bahkan ketika mau makan gak ada duit, saya cuma tinggal datang di kaki Tuhan, saya menangis. Itu pun sudah damai. Kita tuh bersyukur. Kita bisa nyanyi sambil nangis, sudah ada damai sejahtera di hati. Apa yang perlu kita khawatirkan di dunia ini? Makanya saudara, yang bisa membuat orang bahagia itu bukan uang. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita, ya, engkau mengalami Tuhan
dalam hidupmu itu lebih dari harta duniawi. Saya sudah banyak lihat orang kaya-kaya di dunia ini, ya. Saya sudah banyak melihat orang kaya-kaya, ya, tetapi tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Apa yang kita sedang lakukan di bumi ini? Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Ya, yang pertama, jangan marah. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu, karena itu hanya membawa kepada kedurhakaan dan mendatangkan murka atas hidupmu. Suami istri terutama, ayo lihat-lihatan yang ada suami istri sampingnya bilang, "Say, jangan marah-marah ya." Coba saya mau lihat. Lihat, ya istri lihat suaminya, suami lihat istrinya. Ya. Ayo lihat-lihatan Bapak Ibu yang ada suami istri sekarang. Ya, yang tidak mau melihat itu perlu didoakan dan perlu dibaptis ulang. Haleluya. Ya, tinggalkan panas hati, jangan marah. Ya, engkau Kristen kalau masih menyimpan kepahitan dan kemarahan, nggak usah jadi Kristen. Maaf, Anda diperbudak oleh setan, oleh iblis. Saya mau bicara keras buat orang Kristen hari-hari ini. Siapa suruh saudara undang saya? Ya, kalau tidak mau siap undang saya, jangan undang saya. Loh, benar nggak saudara? Ya cukup kita bermain-main dengan kekristenan dan iman kita. Buka matamu saudara. Jangan jadi orang Kristen yang tidak punya hati untuk bisa melakukan firman. Ya maaf loh, kalau engkau tidak menjadi manusia baru, engkau tidak layak masuk surga. Untuk apa engkau jadi Kristen? Makanya saya itu gregetan melihat banyak orang Kristen yang hanya bermain-main dengan iman. Engkau tidak sungguh-sungguh menghargai kematian Kristus di atas kayu salib. Maaf kalau engkau tidak mau menyalibkan dagingmu. Saya benar-benar mengalami apa itu penderitaan karena Kristus. Saya harus meninggalkan keluarga saya kehilangan semuanya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan pakai aku menjadi alat untuk keluargaku diselamatkan. Tidak apa-apa Tuhan, saya mau bayar harga. Tuhan sudah ampuni saya. Tuhan sudah selamatkan saya. Bentuk saya mau matikan daging saya. Saya mau matikan ego saya. Tapi apa yang Tuhan buat, saudara? Tidak ada yang sia-sia. Adik saya yang dulunya mau bunuh saya, sekarang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan papi saya sebelum meninggal, saya layani, dia terima Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin? Ayo Tuhan panggil kita untuk sungguh-sungguh menjadi berkat, untuk sungguh-sungguh membawa keluarga kita. Saya cuma mau bilang, saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencari imam yang bisa berdiri di tengah keluarga. Ayo, apa yang bisa kita bereskan? Bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Ya, damai sejahtera, sukacita itu melebihi dari harta dunia. Jangan kejar dunia ini. Kejar kebenaran, kejar damai sejahtera. Waktu engkau punya Yesus, engkau diubahkan menjadi manusia baru. Engkau baru bisa mengerti apa arti hidup yang sesungguhnya. Kita harus matikan daging, kita harus matikan ego kita. Supaya kita bisa berkenan. Maaf, surga itu bukan hal yang murahan. Sorry, saya mau bilang, kematian begitu dekat rasanya di sekeliling kita. Saudara, untuk bisa mencapai surga, ada harga yang harus kita bayar. Yesus sudah berikan gratis. Tapi kita harus berjuang, saudara, untuk kita bisa mencapai itu. Saudara, ya di sini dikatakan buang amarah, ya buang geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Jangan lagi kamu saling mendustai, ya, karena kamu harus menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan kamu harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus, ya, diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita semua sedang dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Dosa telah menyebabkan gambar Allah dalam diri manusia rusak. Tetapi dengan kita kembali melakukan firman, dibaharui, kita sedang kembali diciptakan ke dalam rupa gambar Allah yang sesungguhnya itu. Dan ketika kita sudah sempurna gambar Allah itu, maka kita akan jadi orang-orang yang layak untuk masuk di dalam
kerajaannya. Mari saudara, selama Tuhan masih kasih kita waktu, mari kita mau sungguh-sungguh datang di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita di kaki Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biar setiap firman yang sudah kami dengar, sekalipun itu keras bagi daging kami, tetapi kami percaya itu menumbuhkan roh kami. Kami mau bertumbuh ke arah yang benar, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau matikan daging kami Tuhan, matikan keakuan kami, agar kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Jangan ada hati yang keras hari ini. Biar ada hati yang lembut, yang mau dilembutkan untuk melakukan firman-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan pesan-Mu. Roh Kudus yang akan bekerja bagi setiap mereka yang mau membuka hati. Hanya yang mau membuka hati. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Ketika engkau mau, maka Tuhanlah yang akan melakukan kehendak-Nya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya, terima kasih Pastor Debbie, luar biasa pelayanannya. Terima kasih untuk bisa bersama dengan kami, hal yang sangat luar biasa. Haleluya. Saudaraku, minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan nanti minggu berikutnya tanggal 17 Januari kita akan dilayani oleh Pak Jarod Wijanarko, saudaraku. Ya, jadi minggu depan kita ada perjamuan kudus. Minggu berikutnya kita akan dilayani oleh Pak Jarod. Mari saudara kita angkat hati kita tutup ibadah kita. Bapa, kami ucap syukur saat ini hamba-Mu sudah bersama dengan kami menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu bukan hanya iman saja, tapi orang yang bukan kehendak-Mu Bapa, yang mereka layak masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih dalam perjalanan hidup kami, banyak daripada kami hanya mengandalkan iman kami. Tapi kami lupa kami harus berubah menjadi manusia yang baru. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Kami mau berubah ya Tuhan. Pada tahun 2021 kami akan menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera, bukan orang-orang yang membawa kemarahan ke sana kemari. Kami mau berubah sehingga orang bisa melihat dalam perjalanan hidup kami ada Tuhan di tengah-tengah kami, ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih berkati hamba-Mu Pastor Debbie, Tuhan berkati pelayanannya, berkati keluarga, anak-anak, Tuhan berkati, lindungi, jauhkan daripada hal-hal yang jahat, dan biarlah urapan Tuhan, hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam perjalanan hidup beliau, sehingga kemanapun dia pergi, apapun dia perkatakan, membawa perubahan yang dahsyat buat anak-anak-Mu. Dan ucap syukur beliau bisa bersama dengan kami saat ini, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan kami akan berubah di tahun 2021, menjadi manusia yang baru, manusia yang membawa damai sejahtera, manusia yang membawa perubahan dalam perjalanan hidup kami, sehingga bukan hanya perkataan saja, tapi dengan hidup kami, orang bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi, kami berkati perjalanan hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun dia pergi, terjadi perubahan yang luar biasa, dobrakan-dobrakan yang sangat luar biasa, sehingga di akhir zaman ini, dia bisa membawa perubahan yang luar biasa, membawa kembali domba-domba yang hilang, membawa kembali domba-domba yang tersesat, dan bisa berjalan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih sekali lagi mengucap syukur ya Tuhan, untuk hamba-Mu sudah bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita akhiri ibadah kita. Dan Engkau yang sangat dikasihi oleh Kristus, dia rela hidup miskin menderita, dan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun kau kerjakan. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati kau berkelimpahan, yang merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor, yang berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, sehingga engkau berdiri lebih tinggi pada yang lain. Pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain, bukan karena kekuatan,
bukan karena kepisaranmu, bukan juga karena keuanganmu, tetapi karena Bapamu di sorga memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyata hingga akhir zaman. Dan turun berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, jadi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin.